Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rudy Leo Hartono Official. Kali ini kita dapat pasien dari Cilacap, Jawa Tengah ya guys. Ini kita tertantang untuk mengobati keluhan anak ini waktu masih kecilnya sering jatuh ya. Terus ketelatan bicara. Jadi bicara itu agak susah ya. Jadi kalau saya diagnosis itu seperti kena cerebral palsy. Nah ternyata setelah saya cek ini waktu masa kecilnya ini sering jatuh-jatuh guys. Sering jatuh-jatuh sehingga menyebabkan anak ini gampang panas ya. Panas tinggi terus ya. Jadi kata orang tuanya sih stip ya. Nah terus ditanya apakah ada virus, apakah ada bakteri waktu panasnya, waktu dicek darahnya ternyata nggak ada ya guys. Nah ternyata setelah dicek ternyata memang murni karena otot dan saraf yang kaku ya guys. Nah terutama ini kita terapi di daerah pinggang ini setelah dilakukan pemijatan ternyata ketemu ya guys. Ini di daerah pinggang kiri ini luar biasa kaku ya, seperti orang saraf kejepit pinggang ya. Sehingga saya lakukan terapi di daerah pinggang ini cukup lama ya. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan videonya saja. Nah ini setelah saya pijit ini berasa sekali guys, ini kaku sekali luar biasa. Ini kalau terjadi dengan orang dewasa ini udah jelas-jelas ini jalannya atau duduknya mungkin nggak nyaman sekali ya guys. Apalagi ini anaknya usianya baru kelas 2 SD ya. Jadi sehingga belum bisa menjelaskan yang mana yang sakit, yang mana yang berasa ya. Ternyata setelah dicek ini kita menemukan 3 keluhan sekaligus. Yang pertama ini karena sering jatuh waktu masa kecilnya, ini ada kejepit di saraf pinggang atau buah pinggang. Sehingga saya urut di daerah pinggang atau buah pinggang ini dengan seksama, dengan teliti ya. Jadi kita kembalikan normal lagi ini dengan cara dipijit ya. Cukup karena ini anak kecil cukup dengan 1 jempol saja. Yang penting kita tahu alur-alur buah pinggang ya, otot pinggang. Jadi sehingga kita memijitnya seperti ini saja. Alhamdulillah anaknya juga tidak menjerit-jerit kesakitan. Jadi kita udah mengetahui yang pertama ini di buah pinggang atau di pinggang ya. Ini keras sekali ya guys. Ini udah sepertinya otot ini sudah membeku ya. Karena udah lama juga ya. Dan ini jauh-jauh dari Cilacap ya. Kebetulan lagi main di saudaranya di nggak jauh dari rumah saya. Ya alhamdulillah sudah mengetahui keluhan anak ini karena sering keluar masuk rumah sakit. Nah kebetulan anak ini adalah YouTuber cilik ya di daerah Cilacap. Ini biasanya YouTubernya tentang bolang ya. Nah ini hari ini dia merasakan terapi terus pijat ya. Nah ini seperti ini saja ya guys. Karena ini keluhannya di belakang ini keseluruhannya hanya di sebelah pinggang kiri. Jadi saya hanya fokuskan di pinggang sebelah kiri. Dia sampai merah ya guys. Saking sudah bekunya, sudah kakunya pinggang sebelah kiri ya. Saya pijat, saya lenturkan, saya pijat, saya lenturkan. Nah selanjutnya karena ada ketelatan bicara, jadi saya juga merangsang saraf-saraf yang ada di kepala, ya di pelipis, ya di dekat mata.
Jadi ini ternyata telat bicaranya ini, jadi si saraf-saraf ini seperti orang yang kena cerebral palsy. Jadi banyak saraf-saraf yang kering ya. Saraf-saraf kering itu berarti aliran darah ke saraf-saraf itu tidak menyuplai dengan sempurna, sehingga menyebabkan anak ini bicaranya itu sebenarnya lamban ya, seperti orang stroke. Jadi kalau misalkan kita merdeka seperti itu ya, jadi dia menyebutnya merdeka gitu, jadi agak lambat ya. Jadi sama seperti orang kena cerebral palsy atau kena stroke ya. Jadi untuk menyebutkan satu suku kata itu sangat lama ya guys. Nah sehingga di sini kita lakukan terapi di saraf-saraf rahang, di saraf-saraf dahi ya, di muka, terus di bawah dagu. Terus tadi juga saya setelah melakukan terapi saraf-saraf yang ada di sekitar rahang, terus di sekitar muka, di sekitar kepala. Nah ini memang kita temukan khususnya di daerah rahang ini banyak yang saraf-saraf yang kering. Jadi sehingga kita melakukan rangsangan supaya aliran darah sama oksigen itu bisa menyuplai dengan sempurna. Paling tidak bisa menyuplai dengan baik. Nah terus ini perhatikan lekuk dadanya ini ya. Jadi lekuk dadanya ini beda seperti orang-orang normal ya guys. Jadi ini ternyata ada sistem pencernaan, terutama di usus besar sama di usus BAB itu agak keras ya. Sehingga tadi saya lupa memvideokan, jadi saya juga menterapi atau pijit di bagian perut juga. Ternyata di perut itu sistem pencernaannya agak kurang bagus. Nah, sehingga bisa jadi karena dengan dari pencernaan ini mempengaruhi sistem yang metabolisme yang ada di dada, terus di rahang juga ya. Tadi alhamdulillah kita sudah lakukan pemijitan juga di daerah bagian perut. Alhamdulillah sudah saya terapi dan sudah saya pijit. Nah ini jadi yang dapat videonya cuma di daerah tadi, daerah pinggang sama di sini rangsangan di bagian muka, terus di kepala ya, terus di daerah leher. Jadi di daerah leher itu kalau dia, kata orang tuanya, kalau ngomong itu berat sekali. Ternyata memang kaku sekali dan itu banyak sekali otot-otot leher itu yang kering ya. Artinya aliran darah itu tidak menyuplai dengan baik. Terus di daerah otot-otot dada ini ya. Jadi di otot dada ini nih seperti lekuk ini berarti dia asupan darah ke otot dada itu sangat tidak baik. Makanya kita terapi juga tadi sehingga memungkinkan dengan kita terapi ini bisa jantung memompa darah di bagian dada, terus di bagian leher, di bagian rahang. Jadi doakan saja mudah-mudahan setelah diterapi ini untuk berikutnya anak ini bisa sembuh ya guys. Karena ini terapinya cuma sekali, setelah itu anak ini pulang lagi ke daerahnya yaitu di Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton, barangkali video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Karena dengan like, share, dan komen ini akan membantu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan terapi atau pemijatan ya. Baik itu orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, dan anak-anak ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih ya guys.